diperiksa di depan pengadilan. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Dalam hal ini kita sedang melakukan pra peradilan atas klien kami Peggy Setiawan. Jadi izinkan kami untuk menyebut langsung nama klien kami. Dalam kasus Peggy Setiawan, di daftar DVO yang putusannya sudah ingkrah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, itu namanya Peggy alias Peron, dengan ciri-ciri fisik maupun alamat sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang menjadi klien kami. Keberatan di Jawa Barat. Yang mulia, keberatan tadi pertanyaan sudah ditanyakan diulang-ulang. Belum, saya belum masuk Sudah ke pertanyaan. ditanyakan. Belum. Ke pertanyaannya. Ya. Nah, di Jawa Barat ini mungkin ada ratusan bahkan ribuan nama Peggy Setiawan. Kita persempit jadi 5 nama Peggy Setiawan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum dan menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup dengan mempersangkakan, menangkap dan menahan 1 Peggy Setiawan, atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Ya, jadi untuk mengusut kasus tersebut, jadi kelima-lima Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil, Ya. kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Saya lanjutkan, Pak. Saudara ahli, pertanyaan saya ini cukup krusial sekali, Ya. sehubungan dengan perkara yang sedang kita hadapi, ya, khususnya terhadap klien kami Peggy Setiawan. Oke. Saya mau tanyakan bahwa apabila seseorang dinyatakan DPO tapi belum dijadikan sebagai tersangka, Ya. kemudian hanya diduga sebagai pelaku, kemudian bersamaan waktu penyidik melakukan pemeriksaan atau melakukan penelusuran terhadap tersangka, mendatangi ke rumah tersangka. Pada saat itu tersangka tidak berada di tempat. Kemudian barang bukti yang diduga dilakukan oleh tersangka dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka, tetapi barang bukti sudah diambil terlebih dahulu dan tidak ada berita acaranya dan tidak ada penetapan dari pengadilan untuk melakukan penyitaan barang tersebut. Menurut ahli, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya. Tadi sudah saya jawab, Pak. Ya, Bahwa penyitaan itu ada 2. ya, Yang pertama, penyidik mesti ada izin dari pengadilan atau ketua pengadilan untuk melakukan sita. Apabila sita itu sudah dilakukan tapi izin belum ada, maka dalam waktu 3 hari penyidik mesti minta persetujuan dari ketua pengadilan bahwa dia sudah melakukan sita. ya, betul, Nah, betul. yang ketiga tadi masalah DPO. DPO tadi kan ada 3 katanya. 1 atas nama Peggy Setiawan. Peron. Peggy Setiawan. Iya, bukan Peggy Peron, Setiawan. Peggy Peron. Iya, Ya, Peggy Peron bukan Peggy Ya, Setiawan. ya. Kenapa yang ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Ya. Nah, di sini kalau saya melihat secara objektif bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy Peron itu kan beda, ya, bukan orang yang sama. betul, betul. Kalau orang yang sama kan, ya ahli mungkin nggak duduk di sini karena orang yang sama ya. Jadi Ini langsung, justru karena beda orangnya kan, Peggy Peron dengan Peggy Setiawan kan beda. betul, betul. Kok kenapa kesalahan misalnya Peggy Peron ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Pertanyaan saya itu seperti ini, Pak ahli. Ya, Kan penyidik belum tahu bahwa Peggy Peron atau Peggy Setiawan itu sebagai pelaku tindak pidana karena belum diperiksa. Tetapi barang bukti sudah dirampas terlebih dahulu atau disita. Yang tadi itu sita itu Ya. tanpa
Iya. Ada berita acaranya, tanpa ada penetapan pengadilan, sudah dilakukan penyitaan. Jadi pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Tidak dibenarkan. Itu yang benar. Saya Tidak catat. dibenarkan Ya. dan itu Oke. kesalahan daripada Siap. penyidik. Kemudian pertanyaan ini berlanjut ini, saudara ahli ya. Setelah penyidik atau pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian mempertanyakan kepada orang tua daripada calon tersangka ini bahwa di mana tersangkanya, calon tersangka itu, dan sudah dijawab oleh orang tua bahwa sudah jelas dia berada di misalnya di Bandung, Ya. bukan di Cirebon, ya, dia berada di Bandung. Tetapi polisi tidak menelusuri untuk menangkapnya atau memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Apa menurut pendapat saksi, menurut pendapat ahli, kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil Ya. Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Ya. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Ya. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Ya, Ya. itu kalau Ya. tidak dilakukan salah tuh. Tahu main tangkap aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidiknya kan. Ya. Padahal sejarah atau silsilah kasus ini yang jadi DPO adalah Peggy Perong. Ya. Nah, kenapa kok Peggy Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahanan itu pihak kan menuntut perapit di sini, Iya, Pak. peradilan. Itu Ya. jalannya sudah betul, Ya. sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim Oh, iya. tunggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum ya? Iya, kalau Oke, pendapat oke. saya begitu. Siap. Ya, terima kasih. Saya tambah dikit, saudara ahli, biar tambah jelasnya ahli. Berarti apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh rekan saya tadi, berarti apa memang sekarang nanti diputuskan oleh Hakim hakim. tunggal. Tetapi menurut ahli, apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah. Bagaimana? Iya, betul. Berarti tidak sah ya? Iya, tidak sesuai dengan Mentersangkakan KUHAP. Peggy Setiawan, tidak sah. Tidak sesuai dengan KUHAP. Tidak sesuai dengan KUHAP. Oke, terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Menurut pendapat ahli, bagaimana prosedurnya tentang sidik jari seseorang yang erat kaitannya dengan barang bukti? Apakah harus ada sidik jari apakah harus ada sidik jari dalam bukti tersebut? Bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Iya, buktinya.